ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada nabinya. Dan ini adalah perintah untuk seluruh umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan selalulah beri peringatan. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat dua pokok pembahasan yang besar yang menjadi perhatian seorang mukmin dan mukminah. Yang pertama adalah kewajiban untuk memberi tadzkir, untuk mengingatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan segala hal yang di dalamnya seorang itu saling menganjurkan, mengajak dan mengingatkan masuk di dalam dasar pokok yang agung ini. Wadzakir, dan berilah peringatan. Itu adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Dan tugas orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Dan memberi peringatan ini pula yang menyebabkan derajat-derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan zikir engkau, penyebutan engkau Nabi Muhammad. Maka dari umatnya pun akan mendapatkan dari penyebutan zikir ketinggian apabila dia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi peringatan tersebut. Karena itu umat ini berada di atas pokok dan dasar yang penting ini, selalu memberi dan mengajak kepada memberi peringatan dan saling mengingatkan kepada kebaikan. Karena itu di pembahasan-pembahasan penting disebutkan sebagai wasiat Allah, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian selalu mengingat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari sifat kaum mukminin, "Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana." Orang-orang yang apabila diingatkan terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka tidak bersombong terhadapnya, buta dan menutup telinga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya." Berilah peringatan kalau memang peringatan itu bermanfaat. Dan orang-orang yang takut akan mengingat, orang-orang yang punya khasyah akan mengingat
Adapun orang-orang yang merugi, mereka akan berpaling darinya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang sangat dahsyat. Mereka tidak hidup di dalamnya dan tidak pula mati, saking besarnya siksaan yang terkandung di dalamnya. Karena itu dari sifat orang-orang yang beriman, mereka selalu mengingat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ayat-ayat syariah? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami itu adalah siapa yang apabila diingatkan terhadap ayat-ayat tersebut, maka mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan mereka sujud, tidak bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia mengingat dari ayat-ayat kauniyah, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang telah berlalu di tengah umat-umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Dan ingatkanlah mereka terhadap hari-hari Allah. Ada dua penafsiran, ditafsirkan hari-hari Allah adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ingatkan akan kejadian-kejadian yang telah menimpa di tengah umat-umat dan bagaimana kebinasaan-kebinasaan yang mereka hadapi. Kaum muslimin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sejumlah ayat datang di dalamnya perintah untuk memberi peringatan setelah konteks-konteks yang sangat besar. Ketika diingatkan tentang keagungan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Ingatkanlah terhadap Al-Quran siapa yang takut kepada siksaanku. Siapa yang takut kepada siksaanku. Setelah jelaskan keagungan Al-Quran di awal surah, kemudian diterangkan pula keagungan Al-Quran di akhir surah, dan dijelaskan dalam surah Qaf ini bagaimana dari tanda kebesaran Allah di penciptaan manusia, menghidupkan dan mematikannya, bagaimana sakaratul maut, dan bagaimana kejadian-kejadian pada hari kiamat, penduduk sorga dan penduduk neraka. Kemudian diingatkan tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Berilah peringatan siapa yang takut terhadap siksaanku. Ketika diingatkan tentang penduduk sorga, orang-orang yang bertakwa, kenikmatan yang mereka dapatkan, bagaimana orang-orang yang bertakwa itu apabila diikuti oleh keluarganya dengan keimanan akan dikumpulkan pada hari kiamat, dan diterangkan bagaimana mereka di dalam sorga saling bertanya, kenapa kalian berada di dalam sorga, dan diterangkan bahwa itu disebabkan karena rasa takut mereka di dunia. Mereka bersiap untuk menghadapi akhirat. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya, "Wa dzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun." Selalulah beri peringatan oleh Nabi Muhammad. Sungguhnya engkau itu berdasarkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau, tidak mungkin seperti yang dikatakan oleh kaum musyrikin bahwa engkau adalah seorang dukun atau seorang yang tidak waras, tapi engkau adalah seorang rasul yang sempurna akalnya, seorang yang penuh dengan kemuliaan. Maka selalu beri peringatan. Peringatan itu, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya zikir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu di dalam syariat ini ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu disebut dengan zikir. Ada kewajiban untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran, yaitu zikir yang paling pokok. Bahkan Al-Quranul Karim disebut sebagai zikir. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Dia adalah kitab diturunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad, maka jangan sampai ada masalah, ada keberatan di dalam hatimu dari Al-Quran itu. Al-Quran ini engkau memberi peringatan dengannya dan sebagai dzikra, peringatan untuk orang-orang yang beriman. Sebagai peringatan untuk orang-orang yang beriman. Dan peringatan ini juga datang di dalam Al-Quran, diingatkan dengannya hari kiamat. Dibedakan antara orang yang buta, orang yang melihat, orang yang hidup dan orang yang mati. Dibedakan
antara jalan yang keliru dan jalan yang benar, dan semuanya ditutup. Afala tadakkarun, tidaklah kalian mengingat? Ketika disebutkan bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, juga disebutkan afala tadakkarun, tidakkah kalian mengingat? Maka selalu mengingat dan mengambil peringatan itu adalah sifat dari orang-orang yang beriman. Karena itu dia mencari di mana letak hatinya, dan dia mencari bagaimana keberadaan hatinya di dalam mengingat nikmat-nikmat Allah, di dalam mengambil pelajaran dari berbagai kejadian yang terjadi di umat-umat yang telah lalu. Dia mengambil pelajaran dari keagungan Al-Quran pada ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, dan apa yang tercakup di dalamnya. Dia mengambil peringatan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil peringatan dari wejangan yang datang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal yang bermanfaat. Maka itulah orang-orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dzikir itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sifat penduduk neraka dan bagaimana celaan terhadap mereka di dalam neraka, Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Bukankah kami telah memberi umur kepada kalian, tetapi tidak ada yang mengingat dari orang-orang yang ingin mengingat, padahal telah datang kepada kalian Rasul yang memberi peringatan. Ingat, ada nadir, telah ada Al-Quran, dikra, peringatan untuk kita semua. Ada Rasul, nadirun mubin, seorang yang memberi peringatan yang sangat nyata. Ada para pewaris para nabi, orang-orang yang memberi peringatan. Dan ada kaum mukminin yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saling memberi peringatan. Maka berpaling dari peringatan itu adalah kebutaan. Itu adalah hal yang membahayakan untuk seorang hamba. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Ditafsirkan dengan dua penafsiran, kesempitan di kehidupan dunia dan akhirat, atau kesempitan di alam kubur, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulunya saya melihat? Maka Allah firman, demikianlah, kami telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, kemudian engkau meninggalkannya, maka pada hari ini engkau juga ditinggalkan. Maka itu adalah buah dari amalan kita semua. Tatkala seorang berpaling dari Al-Quran, dari Ad-Dzikir, berpaling dari ilmu agama, berpaling dari syariat dan tuntunan, itu pula yang menyebabkan berbagai masalah yang menimpa sebuah negeri. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Begitu mereka meninggalkan apa yang dengannya mereka diperingatkan dengan hal tersebut berupa Al-Quran dan berupa ayat-ayat dan syariat Allah, mereka melupakannya, meninggalkannya, maka datanglah fitnah. Dibuat, kami bukakan untuk mereka segala pintu-pintu segala sesuatu. Mereka merasa bangga dengan karunia pemberian-pemberian Allah. Kemudian siksaan datang kepada mereka tiba-tiba dan mereka pun tidak bisa keluar dari siksaan tersebut. Falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su'
wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Tatkala mereka melupakan apa yang sewajibnya mereka mengingat dengannya, maka kami selamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang melarang dari kejelekan. Kemudian kami siksa orang-orang yang berlaku zalim dengan siksaan yang pedih disebabkan karena kefasikan mereka. Karena itu hidup ini ada pertanggungjawaban. Harus kita periksa diri kita sejauh mana keberadaan hati itu dari mengambil peringatan. Hati itu hidup dengan peringatan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadits Rasulullah SAW. Sejauh mana di dalam hati itu ada peringatan berupa ilmu agama yang dia pelajari, hal-hal yang dengannya bisa menghardiknya dari keburukan yang dihadapi di dalam kehidupan atau menggodanya dari jalan Allah. Hal yang berada di dalam hatinya mengingatkannya untuk berjalan lurus, bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang di dalam hatinya bisa mengingatkannya untuk bersyahadat saat sakaratul maut. Hal yang di dalam hatinya peringatan dengannya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Dan dia harus periksa dari keberadaan hatinya, mengambil dari agama ini, mempelajarinya dan mengamalkannya. Sehingga dia tercatat sebagai orang-orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian berlaku kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua di kehidupan dunia ini dan dikeluarkan dari kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat dan dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسي واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.